Nah, sebelum kita masuk ke bangun datar yang pertama, kita akan membahas bangun datar persegi panjang itu sendiri. Nah, persegi panjang merupakan bangun datar berbentuk segi empat dengan sisi-sisinya yang saling sejajar dan sama panjang. Lalu, bangun datar ini juga memiliki 4 sudut, siku-siku dengan sudut yang sama besar. Nah, persegi panjang ini mempunyai panjang dan lebar. Panjang ini letaknya ada di bawah ataupun ada di atas. Dan lebar letaknya ada di samping ini. Ini namanya lebar. Nah, apa sih panjang atau lebar itu? Nah, jadi panjang ialah rusuk panjang yang ada pada bangun datar persegi panjang. Sedangkan lebar ialah rusuk pendek yang ada pada bangun persegi panjang. Jadi, luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Bangun datar yang pertama yaitu segitiga. Seperti ini ya teman-teman, gambar segitiga. Untuk mengetahui luas segitiga ini, kita dapat menggunakan pendekatan luas persegi panjang. Oh ya teman-teman, segitiga ini dia mempunyai alas dan tinggi. Untuk mengubah segitiga ini menjadi persegi panjang, kita perlu membagi segitiga ini menjadi 3 bagian. Langkah pertama, tinggi segitiga ini kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar menurut garis tinggi. Setelah itu, langkah kedua, kita potong segitiga menjadi 3 bagian, yaitu 1, 2, dan 3, seperti gambar ini. Setelah dipotong, lalu kita susun kembali 3 bagian tersebut hingga berbentuk persegi panjang seperti ini. Jadi, dapat dikatakan luas segitiga itu sama dengan luas persegi panjang. Luas segitiga itu sama dengan panjang dikali lebar. Nah, panjang persegi panjang yang ada di sini itu sama dengan alas dari segitiga. Dan lebar persegi panjang di sini yaitu sama dengan setengah dari tinggi segitiga. Maka luas segitiga yaitu alas dikali setengah tinggi atau dapat ditulis luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Bangun datar yang kedua yaitu jajar genjang. Seperti ini ya teman-teman, gambar jajar genjang. Untuk mengetahui luas bangun datar jajar genjang, kita juga menggunakan pendekatan luas persegi panjang dengan cara mengubahnya menjadi persegi panjang. Nah, pertama-tama kita gambar terlebih dahulu jajar genjang seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita potong menjadi 2 bagian. Dipotongnya bagian ini ya teman-teman. Setelah dipotong menjadi 2 bagian, setelah itu kita satukan lagi. Setelah disatukan, nantinya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, jika luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar, maka panjang yang di sini itu merupakan alas dari jajar genjang. Sedangkan lebar pada persegi panjang yaitu tinggi dari jajar genjang. Jadi, luas jajar genjang yaitu alas dikali tinggi. Bangun datar yang ketiga yaitu trapesium. Untuk mengetahui luas trapesium, kita akan menggunakan pendekatan luas persegi panjang. Trapesium yang sudah saya buat ini namanya trapesium siku-siku ya teman-teman. Karena trapesium memiliki garis panjang sejajar yang berbeda, maka garis panjang yang di atas kita namakan A dan garis panjang yang di bawah kita namakan B. Pertama-tama, kita memerlukan 2 buah trapesium siku-siku. Setelah itu kita gunting
dan kita satukan. Nantinya akan seperti ini ya teman-teman, dan jika digambar akan seperti ini. Nah, jadi luas 2 trapesium ini sama dengan luas 1 persegi panjang. Jika luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar, maka lebar persegi panjang sama dengan tinggi trapesium. Dan panjang persegi panjang sama dengan jumlah sisi sejajar trapesium, yaitu A ditambah B. Jadi, luas 2 trapesium ini yaitu jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Dan dapat kita temukan rumus luas 1 trapesium yaitu setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi, dan dapat ditulis seperti ini: setengah dikali A ditambah B dikali T. Bangun data yang keempat, yaitu belah ketupat. Sama seperti tadi, kita akan menemukan rumus luas belah ketupat menggunakan pendekatan persegi panjang. Nah, seperti ini ya teman-teman, gambar belah ketupat. Oh ya teman-teman, belah ketupat ini memiliki 2 diagonal. Nah, garis yang horizontal ini kita namakan diagonal 1, dan garis vertikal yang tegak lurus ini kita namakan diagonal 2. Nah, selanjutnya agar menjadi belah ketupat ini, agar menjadi persegi panjang, kita memerlukan 2 belah ketupat. Tapi belah ketupat yang satu nantinya kita akan gunting sesuai dengan 2 garis diagonalnya. Setelah digunting, belah ketupat yang udah digunting kita satukan kembali ke belah ketupat yang utuh ini. Nah, kurang lebihnya akan seperti ini. Cara menyatukan belah ketupat yang udah digunting ke belah ketupat yang utuh. Dia akan berbentuk persegi panjang seperti ini. Nih, kurang lebihnya akan seperti ini ya. Dan jika digambar akan seperti yang tadi, yang ini. Nah, jadi diagonal 1 itu sama dengan lebar dari persegi panjang, dan diagonal 2 itu sama dengan panjang persegi panjang. Jadi kesimpulannya, jika rumus luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar, maka rumus luas 2 belah ketupat ini yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2. Dan sehingga rumus luas 1 belah ketupat yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Bangun data yang terakhir yaitu layang-layang. Seperti ini ya teman-teman, gambar layang-layang. Untuk mengetahui rumus luas layang-layang, kita juga dapat menggunakan pendekatan luas persegi panjang. Oh ya teman-teman, layang-layang ini juga mempunyai 2 diagonal seperti belah ketupat. Ini, garis yang horizontal ini dapat kita katakan sebagai diagonal 2, dan garis yang vertikal atau yang tegak lurus ini dapat kita katakan menjadi diagonal 1. Untuk merubah layang-layang menjadi persegi panjang dengan cara membagi layang-layang ini menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, dan 4. Setelah dibagi, lalu dipotong 4 bagian ini dan disusun kembali hingga berbentuk persegi panjang seperti ini. Ternyata seluruh permukaan layang-layang yang tadi menutupi seluruh permukaan persegi panjang. Maka luas layang-layang tersebut sama dengan luas persegi panjang. Diketahui luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar, maka panjang persegi panjang tersebut sama dengan diagonal 2, sedangkan lebarnya yaitu lebar persegi panjang yaitu setengah dari
diagonal 1. Maka diperoleh luas layang-layang ialah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2.